Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas masyarakat digital kami yaitu pengembangan ide bisnis pos. Nah, berikut adalah anggota kelompok serta NIM kelompok kami. Nah, profil usaha. Jadi, profil usaha yang kelompok kami yang akan kami kembangkan yaitu adalah Villa Andrea, yaitu kos yang dikelola oleh Ibu Jawaro Kurniati. Jadi kos ini punya 10 kamar dan kos ini terletak di Solo. Next. Nah, ini lokasinya kalau dilihat di Google Map. Berikutnya ada fasilitas kos. Jadi untuk 10 kamar tersebut ada kamar mandi dalam seperti yang tertera pada gambar. Jadi ada toilet, ada tempat penampungan air, juga shower. Kemudian ada dapur yang bisa dipakai bersama-sama. Kemudian tempat mencuci ini ada mesin cuci dan rooftop untuk menjemur. Jadi selain kamar mandi tadi, di kamar juga ada ini fasilitas berupa meja rias, cermin, dan kursi yang sudah disesuaikan dengan mejanya. Kemudian garasi motor dan fasilitas internet untuk penghuni kos. Next. Kemudian, ini merupakan cara promosi yang saat ini dilakukan oleh pihak kos. Yang pertama adalah dengan menyebarkan flyer, yang kedua memasukkan pengumuman di tembok-tembok kampus, dan yang ketiga adalah informasi di sekitar lingkungan. Next. Kemudian ini adalah gambaran lingkungan di sekitar kos. Yang pertama, kos ini lingkungan di sekitarnya itu terdapat banyak kampus dan sekolah seperti UMS, APMI, UNS, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kos ini juga dekat dengan pusat perbelanjaan dan kebutuhan seperti mal, warung makan, minimarket, dan pasar. Dan yang ketiga, kos ini terletak di dalam perumahan yang dijaga oleh Satpam sehingga keamanan dari kos ini terjamin. Kemudian yang keempat adalah kos ini strategis letaknya sehingga mudah untuk akses kemana-mana seperti stasiun, halte bus, ojol, dan lain-lain. Next. Kemudian ini adalah permasalahan yang kami temukan dari kos ini. Permasalahannya adalah pengelolaan kos ini masih konvensional, di mana masih belum terintegrasi dengan akses digital yang ada. Next. Kemudian akibat dari permasalahan tersebut, yang pertama, kos ini menjadi kurang dikenal oleh calon pelanggan, lalu kos karena kurang dikenal oleh calon pelanggan menjadi sepi, dan yang terakhir, yang ketiga adalah calon pelanggan kesulitan untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan pihak kos. Kemudian ini adalah beberapa usulan yang kami sarankan. Yang pertama adalah penggunaan digitalisasi, terutama untuk dapat menggunakan fitur aplikasi seperti Mamikos, Traveloka, dan aplikasi sendiri. Yang kedua adalah dengan affiliate marketing untuk kepentingan promosi dan mendapatkan pelanggan. Yang ketiga adalah pembuatan akun sosial media untuk memudahkan pelanggan dalam mencari informasi. Kemudian yang keempat, mengubah kos menjadi hybrid sehingga bisa menjadi kos harian, mingguan, dan bulanan. Next. Kemudian ini adalah harapan dari usulan yang telah kami sarankan. Dengan adanya teknologi yang terdigitalisasi, tempat usaha yang dimiliki dapat dikenal secara luas dalam waktu yang lama, serta dalam usaha tersebut seseorang dapat mencari kontak dengan mudah untuk melakukan kerjasama dalam jangka waktu yang lama. Next. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan solusi. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu pengelolaan kos masih bersifat konvensional. Kemudian yang kedua, kos kurang dikenal dan dijangkau oleh pelanggan. Yang ketiga, kos tidak memiliki keunikan dibandingkan dengan kos lainnya. Dan yang keempat, kos menjadi sepi. Next. Kemudian berikut merupakan gagasan dan solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu membuat apps yang dapat menjadi media pengelolaan untuk kos tersebut. Kemudian melakukan promosi secara digital
baik via sosmed dan affiliate marketing. Kemudian yang ketiga, mengubah cost menjadi hybrid, di mana bisa melakukan penyewaan yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan. Kemudian next, kita masuk ke tujuan. Yang pertama adalah digitalisasi cost. Kemudian yang kedua, cost menjadi lebih dikenal luas oleh pelanggan. Yang ketiga, cost menjadi unggul dibandingkan dengan cost lainnya. Nah, dan yang keempat, meningkatkan tingkat penjualan cost dari 20% hingga 30%. Kemudian untuk value proposition canvas. Apa itu value proposition canvas? Value proposition canvas merupakan diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan data berupa kebutuhan konsumen dan nilai yang dapat dimunculkan oleh badan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada value proposition canvas terdapat dua fokus utama, yaitu customer segment dan value proposition. Berikut merupakan gambar dari value proposition canvas yang telah dibuat. Next. Selanjutnya untuk di dalam value proposition canvas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada value proposition dan customer segment. Nah, yang pertama dalam value proposition ini akan dibagi menjadi tiga blok utama. Yang pertama ada product and service. Nah, dalam product and service ini pengelola menyediakan kamar yang dimana kamar kos yang disediakan memiliki fasilitas yang terdiri dari kamar mandi, dapur, mesin cuci, dan menjemur, garasi, dan juga wifi. Dan yang selanjutnya, pengelola melakukan perawatan bangunan kos secara berkala. Selanjutnya, nah yang kedua ada gain creator. Dalam gain creator ini menawarkan biaya yang lebih terjangkau sehingga dapat menghemat dari segi budget. Nah, pada saat kamar kos ini tidak digunakan, akan diberi keringanan sesuai telah yang dijanjikan antara pemilik dan juga penyewa kamar kos. Nah, untuk selanjutnya, pengelola kos memiliki customer service yang responsif, ya, baik itu lewat WhatsApp, telepon, ataupun juga sosmed. Dan yang terakhir, lokasi kos yang dekat dengan pusat pendidikan, perbelanjaan, dan juga hiburan. Yang ketiga, pain reliever. Nah, dalam pain reliever ini, yang pertama, WiFi kos harus menggunakan layanan paket internet unlimited, yang dimana pengelola kos ini juga mudah dihubungi dalam via WA, telepon, dan juga sosmed. Selanjutnya, untuk kos yang dapat mudah diakses melalui Google Maps, yang dimana kos juga harus menyediakan sistem pembayaran yang cashless. Selanjutnya, kos yang terletak di perumahan yang dijaga oleh Sapam dan juga terdapat CCTV. Yang terakhir, kos yang menyediakan biaya yang terjangkau. Nah, untuk selanjutnya, untuk customer segment ini akan dibagi menjadi tiga blok utama. Yang pertama, untuk customer job itu, pelanggan ingin mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan di mana tempat yang ini memiliki fasilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, untuk customer gain itu dapat mengaplikasikan uang yang seharusnya dapat digunakan untuk membayar kos dengan kebutuhan lain. Selanjutnya, kos yang memiliki fast respon yang dapat menanggapi pelanggan dengan cepat, dan juga kos yang strategis. Yang ketiga, customer pain, yang dimana pelanggan kesulitan menghubungi pihak kos, dan juga selanjutnya kos yang tidak memiliki fasilitas lengkap yang mendasar seperti kamar mandi, dapur, tempat mencuci baju dan menjemur, garasi, dan juga wifi. Selanjutnya, pelanggan kesulitan mencari letak kos dan pembayaran yang masih terbatas, yang dimana masih menggunakan cash. Selanjutnya, biaya kos yang mahal dan juga kos yang tidak nyaman. Selanjutnya, ini adalah value proposition canvas yang telah dibikin oleh kelompok 10. Next. Nah, berikut ini adalah prototipe solusi yang telah kami rancang.
Jadi di prototype solusi ini setiap pelanggan bisa balik ke slide sebelumnya dulu. Setiap pelanggan diberikan username dan kata sandi yang nanti dapat diubah oleh pelanggannya sendiri, sehingga yang dapat mengakses aplikasi ini hanyalah penghuni kos dari Villa Andrea. Next. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang telah kami rancang. Jadi di dalamnya itu terdapat beberapa fitur, salah satunya adalah pembayaran chat dengan pengelola kos, terus ada Wi-Fi center, kemudian ada layanan yang diberikan oleh kos-kosan, kemudian pelanggan juga dapat pemesan makanan melalui aplikasi ini. Nah, di halaman utamanya terdapat saldo jadi pelanggan dapat mengecek saldo yang dimilikinya. Di saldo ini pelanggan dapat membayar tagihan kos-kosannya, terus kemudian ada menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran ini sama masih terdapat saldo, kemudian ada peringatan pembayaran selanjutnya itu tanggal berapa, kemudian pelanggan juga bisa melakukan top up saldonya. Setelah itu ada bayar tagihan. Jadi untuk membayar tagihan berikutnya itu dapat dilakukan di aplikasi ini juga. Kemudian untuk mengecek pembayaran bulan lalu atau sebelum-sebelumnya dapat dilihat di histori pembayaran. Kemudian apabila pelanggan ingin menyewakan kamar untuk temannya, mungkin ada yang mau menginap keluarganya, bisa melakukan booking tambahan di aplikasi ini juga. Selanjutnya ada fitur chat dengan pengelola kos. Jadi pelanggan bisa langsung menyampaikan keluh kesahnya terhadap kos-kosannya di aplikasi ini. Jadi sebagai contoh di sini, apabila pelanggan membukanya, pelanggan bisa langsung memberitahu masalah apa yang terjadi. Kalau di sini contohnya seperti AC kamarnya itu bocor, jadi pelanggan langsung dapat menyampaikan ke pengelola kosnya sehingga nanti dapat dibantu. Next. Nah, selanjutnya ini terdapat Wi-Fi center. Jadi setelah melihat value proposition itu, ada salah satunya Wi-Fi internet yang lambat. Jadi salah satu cara untuk mengakalinya, kami membuat fitur Wi-Fi center sehingga hanya penghuni kos yang dapat mengakses Wi-Fi di kos-kosan ini. Jadi di Wi-Fi center ini penghuni kos dapat meminta kode akses untuk Wi-Fi, dan apabila kode akses itu dimasukkan, maka penghuni kos akan langsung terkoneksi dengan jaringan internet di kos-kosan tersebut. Nah, di Wi-Fi center ini kode aksesnya hanya dapat berguna seminggu, jadi setelah seminggu akan terreset. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena Wi-Fi itu adalah salah satu yang dapat digunakan oleh orang di luar kos. Jadi untuk riset ini meminimalisirkan orang non penghuni untuk mengguna sehingga speed internetnya tetap terjaga. Kemudian tadi di lokasi lingkungan sekitar itu terdapat banyak tempat makan, jadi kami mengusulkan kerjasama dengan tempat makan yang ada, sehingga akan dibuat seperti ini. Salah satunya ini ada kantin Villa Andrea. Jadi di dalamnya itu penghuni kos dapat langsung memesan makan atau minum dari aplikasi ini. Nanti makan dan minumnya itu bisa dibayarkan melalui saldo atau dibayarkan menggunakan cash. Nanti pelanggan juga dapat meminta ini untuk diantar atau bisa diambil sendiri, sehingga kalau mau makan di tempat tidak perlu mengantri. Nah, selanjutnya ada servis Villa Andrea. Di servis Villa Andrea ini kami mengusulkan ada fitur ini karena penghuni kos pasti merasa kesulitan kalau disuruh memesan galon sendiri sehingga harus membawanya ke tempat kosnya. Jadi di aplikasi ini kita bisa langsung memesan galon, nanti akan langsung diantarkan ke kamarnya. Habis itu ada laundry. Jadi kalau laundry ini seperti fiturnya antar jemput pakaian yang akan di laundry. Jadi nanti pakaiannya, kalau pemesan servis ini, pakaiannya akan langsung diambil di kamar kosnya, kemudian akan langsung ditimbang. Kemudian apabila pakaiannya sudah selesai di laundry, pakaiannya akan langsung diantarkan ke kamar kosnya. Selanjutnya ada room cleaning. Penghuni kos ini
apabila tidak sempat untuk membersihkan kamarnya sendiri, maka ada fitur room cleaning. Jadi dapat meminta karyawan kos-kosannya untuk membersihkan kamarnya. Next. Sekian presentasi masyarakat digital dari kelompok 10. Terima kasih.